Assalamualaikum teman-teman dan selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Mareta Naila Putri. Mareta suka bernyanyi, menari, dan membaca. Kali ini Mareta akan bertutur yang pastinya seru. Bertutur tentang legenda rakit Kisatang yang ikut andil dalam perjalanan dan perjuangan para petinggi Kadipaten Blitar. Baik, kita mulai ya. Cerita ini diambil dari buku Cerita Rakyat dari Blitar, Jawa Timur. Karangan Edi Santoso dan Sunarko Budiman. Inilah legenda rakit Kisatang. Sepeninggal Adipati Kadipaten Blitar, Adipati Nilo Suwarno digantikan oleh Ki Patih Sengguru yang bergelar Adipati Nilo Suwarno II dengan Patih Petut Sumaluri. Suatu senja, diam-diam Dyah Ayu Rayung Wulan, permaisuri Adipati Nilo Suwarno yang saat itu sedang mengandung putra pertamanya, meninggalkan Kadipaten untuk menyelamatkan diri. Maka pergilah ia ke rumah Kisatang, tukang rakit yang pekerjaan sehari-harinya menyeberangkan warga dari utara sungai ke selatan sungai dan sebaliknya. Permisi Ki, selamat malam. Hahaha, maaf Gusti, maaf, mari masuk. Dengan tergopoh-gopoh Kisatang mempersilahkan tamunya masuk rumah. Iya Ki, terima kasih. Malam-malam begini, kelihatannya ada yang penting Gusti. Jangan panggil saya Gusti Ki, maaf, tolong seberangkan saya ke utara sungai. Loh, penggal Kisatang terheran-heran. Jangan terkejut Ki, hidup saya semakin tidak aman. Saya harus menemui seseorang. Sungguh, karena tidak dapat dicegah, malam itu di bawah keremangan sinar bulan tanggal muda, Kisatang menyiapkan rakit yang selalu diikat di tepi sungai. Meskipun rakit Kisatang sangat sederhana, hanya beberapa lonjor bambu yang diikat dan dirakit berjajar, tetapi mampu memuat 5-10 orang. Naiklah mereka ke atas rakit. Hati-hati Nyi, agak gelap, jangan berdiri di tepian rakit. Baik Ki. Pelan-pelan rakit Kisatang meninggalkan tebing selatan sungai. Terdengar gemericiknya aliran sungai pada musim kemarau itu. Tidak lama kemudian, merapatlah rakit Kisatang di tepian sebelah utara. Terima kasih Ki, malam-malam sudah merepotkan Kisatang. Tidak apa-apa, demi keselamatan Nyi Wulan.
Ki, tolong simpan ini baik-baik. Dyah Ayu Rayung Wulan menyerahkan selendang sutra merah kepada Ki Satang. Dengan tangan agak gemetar, Ki Satang menerima pemberian Dyah Ayu Rayung Wulan. Terima kasih, Nyi. Akan kusimpan sesuai pesan Nyi Wulan. Mereka berpisah. Dyah Ayu Rayung Wulan menerobos keremangan malam. Sedangkan Ki Satang pelan-pelan menjalankan rakitnya kembali ke selatan sungai. Waktu silih berganti. Dyah Ayu Rayung Wulan hidup sederhana bersama putra tercintanya, Joko Kandung, yang selalu dibimbing, dididik, dan didampingi oleh Eyang Burik Sarengat di lereng selatan Gunung Pegat. Ya, di rumah Eyang Burik Sarengat inilah sebagai tempat persembunyian Dyah Ayu Rayung Wulan sejak beberapa tahun belakangan ini. Nyi Rayung Wulan, anakmu sudah dewasa dan kamu kandung. Ini bekal ilmumu sudah cukup untuk mengabdikan diri sebagai punggawa di Kadipaten. Begitu, Eyang? Ya, harus begitu, Nyi. Harus engkau tegakkan anakmu. Bukankah Eyang dulu pernah cerita, ini satu-satunya jalan untuk masa depan anakmu demi tahta di Kadipaten Blitar. Iya, Eyang. Kandung selalu siap apa yang Eyang perintahkan. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, Eyang Burik Sarengat, Dyah Ayu Rayung Wulan, dan Joko Kandung sampai di tepi Sungai Brantas. Joko Kandung tampak dihantui rasa was-was. Bagaimana nanti menyeberangi sungai seluas itu? Der, anakku Kandung, selendang sutra kuning pemberian biungmu ini kau bawa ikatkan di kepalamu. Baik, Eyang. Joko Kandung segera melangkahkan kakinya menuju gundukan tanah yang ditunjuk Eyang Burik Sarengat. Dengan kekuatan ilmunya, Eyang Burik Sarengat memandang tajam-tajam gundukan tanah itu. Keanehan terjadi. Gundukan tanah itu pelan-pelan berjalan di atas derasnya aliran sungai. Selamat jalan anakku, semoga tidak ada halangan apapun juga. Tidak lama kemudian, Joko Kandung sudah berdiri di tebing sungai sebelah selatan. Nah, menurut cerita para pendahulu kita, gundukan tanah yang digunakan Joko Kandung untuk menyeberang itu adalah rakitnya Ki Satang, yang terbalik pada waktu dipasang menyeberangkan beberapa prajurit Kadipaten Blitar untuk mengejar Dyah Ayu Rayung Wulan. Semua prajurit hanyut terbawa derasnya aliran sungai, kecuali Ki Satang dengan sebilah satangnya yang berhasil menepi dan selamat. Gundukan tanah itu masih lestari sebagai legenda rakit Ki Satang hingga kini. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa keikhlasan dan kesabaran akan membuah kebahagiaan. Nah, sekian cerita yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.